Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Risma Maulidina, yang dimana pada kesempatan saat ini saya akan menyampaikan sebuah materi, yaitu tentang materi koordinat kartesius, yang dimana materi khususnya yaitu memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y, yang dimana kita menggunakan aplikasi GeoGebra, tidak menggunakan millimeter block, tapi kita menggunakan aplikasi GeoGebra. Sebelumnya saya akan menyampaikan materinya, baru kita akan praktik ke GeoGebra-nya, bagaimana kita menentukan atau memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, yang pertama yaitu pengertian koordinat dan memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih pengertian koordinat itu. Ternyata koordinat itu adalah letak suatu titik yang ditulis sebagai X, Y, yaitu garis tegaknya yaitu Y dan garis lurusnya yaitu X, Y, di mana X disebut absis atau jarak terhadap sumbu Y disebut ordinat yaitu jarak terhadap sumbu X. Selanjutnya yaitu contoh. Sebutkan koordinat titik dari gambar di bawah ini, A, B, dan C. Nah, jadi di sini kita disuruh untuk menyebutkan koordinat titiknya. Nah, di sini kita mulai dari koordinat A ya. Koordinat A ini kita harus tahu, tadi kan X, Y, berarti koordinat A ini yaitu 2, X-nya 2 dan Y-nya 2. Jadi 2,2. Lalu B, begitu juga dengan B, kita harus tahu X, Y, X-nya 4 dan di sini Y-nya itu 2. Ini 2 sebenarnya ya, jadinya 4, negatif 2. C juga 3, negatif 3. Begitu. Lanjut. Apakah itu sumbu X dan sumbu Y? Nah, kita sudah masuk di memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, terlebih dahulu kita harus tahu apa sih sumbu X, apa sih sumbu Y itu. Jadi, sumbu X adalah sumbu mendatar atau sumbu horizontal. Nah, sumbu mendatar atau sumbu horizontal yang lurus yaitu X. Lalu, sumbu Y itu apa sih? Ternyata sumbu Y adalah sumbu yang tegak atau sumbu yang vertikal. Nah, yang tegak ke atas itu sumbu Y. Lalu lanjut, bagaimana posisi garis AB terhadap sumbu X? Posisi garis AB terhadap sumbu X. Nah, di sini kita belum masuk ke GeoGebra, kita paparkan dulu. Ternyata posisi garis AB terhadap sumbu X adalah sejajar. Maksudnya sejajar ini dia itu sama kayak berhadapan, tidak memotong tapi berhadapan antara sumbu X. Nah, garis yang sejajar dengan sumbu X pasti tegak lurus dengan sumbu Y. Kebalikannya, garis yang sejajar dengan sumbu Y pasti tegak lurus dengan sumbu X. Nanti kita praktikkan. Ini gambarannya. Ini garis AB, ini garis horizontal ya, atau sumbu X. Jadi dia itu sejajar. Dia sejajar atau dia kayak berhadapan gitu. Lalu bagaimana posisi garis yang sejajar dengan sumbu Y? Di sini kita diberikan contoh, yaitu di sini ada beberapa garis di sumbu X dan sumbu Y. Garis yang tegak lurus dengan sumbu X sejajar dengan sumbu Y. Garis yang tegak lurus dengan sumbu Y sejajar dengan sumbu X. Gitu ya, balikannya. Jadi di sini kita lihat ya. Di sini ada X, sumbu X, dia itu sejajar dengan ini, garis A tadi. Dan tegak lurus dengan garis yang merah ini. Garis yang merah ini. Lalu dia sumbu Y ini sejajar dengan garis yang merah ini juga. Yang ya seperti tadi, garis yang tegak lurus dengan sumbu X maka akan sejajar dengan sumbu Y. Gitu. Nanti kita akan praktekkan di GeoGebra. Yang penting sudah tahu ya. Garis itu dibagi menjadi 3, garis tegak lurus, garis sejajar, sama garis berpotongan.
Nah, sekarang terakhir, bagaimana posisi garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y? Terangan, garis A dan B yang melalui titik yang tidak sejajar sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Berarti dia berpotongan. Kalau dia tidak sejajar, berarti dia berpotongan. Nah, di sini garis A yang ini, dia itu berpotongan di sumbu Y dan dia juga memotong sumbu X. Lalu B ini berpotongan ya, bukan memotong. Lalu B yaitu dia juga berpotongan di sumbu Y dengan garis A. Nah, garis A dan B yang melalui titik yang tidak sejajar sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y disebut garis berpotongan. Nah, jadi dia memotong sumbu Y, terus dia berpotongan juga dengan garis A, atau garis B berpotongan dengan A dan dia memotong sumbu Y, gitu. Beda halnya dengan hanya memotong sumbu X, gitu. Nah, sekarang kita langsung ke latihan ya. Kita berlatih. Terlebih dahulu, sebelum kita ke latihan, saya akan memaparkan yang tadi. Oke, kita sudah masuk di aplikasi GeoGebra, yang dimana aplikasi GeoGebra ini sudah memuat koordinat kartesius. Jadi, adik-adik yang belajar mengenai garis atau bidang, langsung bisa ke GeoGebra. Itu lebih mudah. Sekarang kita belajar posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Misalkan kita mempunyai 3 titik, di mana titik pertama, koordinat titik pertama yaitu 2,3. Berarti kita harus memposisikan titik yang berkoordinat 2,3. Caranya kita lihat tadi 2, X-nya 2 dan Y-nya 3, berarti di sini. Oke. Terus garis B, titik B, dia berkoordinat negatif 5, negatif 2. Berarti X-nya 5, X-nya negatif 5 dan Y-nya negatif 2. Berarti dia di sini. Gitu. Adik-adik sudah paham koordinat kartesius yang ada di GeoGebra. Dan semua pengaplikasiannya juga sudah tertera di sini. Lalu garis C, titik C yaitu 5, negatif 3. Berarti di sini. Nah, berarti kita sudah memahami titik pada setiap kuadran. Yang ini kuadran pertama, yang ini kuadran kedua, ketiga, dan keempat. Ada 4 kuadran. Kita sudah memahami posisi titik. Selanjutnya, saya akan menyuruh untuk menggambar garis atau menarik satu titik ke titik yang lainnya untuk menjadi garis. Caranya tinggal kita pengaplikasian garis di sini, segmen. Oke, garis A. Garis A kita tarik ke B. Aduh, bentar. Garis A kita tarik ke B. Oke. Lalu B kita tarik ke C. Dan C kita tarik ke A. Nah, berarti ini ada 3 garis yang kita bisa buat dalam 3 titik, yaitu AB, BC, sama AC. Jadi setelah ini saya akan menyuruh teman-teman untuk memperhatikan posisi setiap garis di sini, garis AB, BC, sama AC. AB posisinya di sini yaitu dia memotong sumbu Y, dia memotong sumbu Y dan memotong sumbu X. Dan AC memotong sumbu sumbu X saja, BC memotong sumbu Y. Jadi gitu. Sekarang coba kita drag. Yang A ini kita akan memindahkan posisi A ini ke suatu koordinat berbeda, yaitu misalkan negatif 5,5. Nah, di sini kita bisa lihat ternyata posisi garis yang semula dengan yang sudah kita pindahkan berbeda, yaitu dia tegak lurus dengan sumbu X, maka dia akan sejajar dengan sumbu Y. Sekarang coba kita pindahkan yang garis B ke titik 5,5. Nah, berbeda lagi, ternyata yang tegak lurus itu adalah ada 2, yaitu garis AB tegak lurus dengan sumbu Y dan garis BC tegak lurus dengan sumbu X.
Berarti garis AB ini sejajar dengan sumbu X dan BC ini sejajar dengan sumbu Y. Yang berpotongan itu adalah AC. Yang memotong sumbu X dan sumbu Y adalah AC. Beda halnya dengan memotong. Kalau kita memotong berarti kita misalkan kita membuat satu titik lagi di sini, yaitu negatif 3,2. Nah, berarti kita akan menarik garis lagi. Oke, kita menarik garis ini ke sini, ini ke sini. Oke. Dan ini juga kita akan bisa membentuk garis lagi. Nah, ternyata dalam 4 titik itu kita bisa membuat 6 garis, teman-teman. Coba kita drag lagi. Iya. Nah, kita pindahkan D. Nah, ternyata yang berpotongan di sini itu yaitu garis BD sama AC. Dia berpotongan di sumbu Y. Dia sudah memotong sumbu X, dia sudah memotong sumbu Y, lalu dia berpotongan dengan garis AD. AC. BD berpotongan garis AC di sumbu Y. Yang tegak lurus itu ada AB, AD, DC sama BC. Jika kita drag, dia akan berpindah, teman-teman. Nah, seperti ini. Beda-beda ya, teman-teman. Jadi, yang tegak lurus, garis tegak lurus, garis sejajar itu bisa teman-teman sudah pahami. Jadi di GeoGebra ini bisa kita drag kemanapun kita mau, tergantung dari perintah soalnya. Nah, gini. Nah, di sini yang sejajar itu adalah AB dengan sumbu Y dan akan berpotongan dengan sumbu X. Itu, teman-teman. Ini adalah yang dinamakan garis sejajar. Ini yang dinamakan garis tegak lurus dengan sumbu X sejajar dengan sumbu Y, dan dia akan garis AC ini memotong sumbu Y dan sumbu X. Jika dia berpotongan, maka kita bisa melihatnya di sini. Nah, dia berpotongan. Ini namanya berpotongan, teman-teman. Sip. Nah, ini yang namanya berpotongan, titik yang ini. Saya akan membuat garisnya di sini. Titiknya di sini. Nah, ini namanya berpotongan di sini. Oke, ini adalah suatu latihan untuk melihat seberapa paham adik kita untuk memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di sini sudah tertera, nanti kita akan melihatnya. Oke, gimana sih? Temukan titik pada koordinat ini, yaitu titik 3,2. 3,2. Posisikan titik 3,2, titik A, titik B negatif 2,1, negatif 2,1. Oke, terus titik C yaitu negatif 2, negatif 2. Oke, titik D yaitu 3, negatif 4. 3, negatif 4, negatif 4, 3, negatif 4. Oke, jadi ada 4 titik, lalu buatlah, sambungkanlah setiap garis itu, setiap titik itu menjadi sebuah garis. Sebuah garis. Oke. Mulai dari objek yang lebih awal. Ada berapa garis yang bisa dibuat? Lalu oke, lalu oke,
Berarti ada berapa garis? Dari 4 titik ada berapa garis bisa dibuat? 6. Hapus dulu garis. Oke. Hapus garis dulu. Jadi ada 6 garis yang bisa dibuat dari 4 titik yang sudah diberikan. Lalu sekarang kita harus tentukan posisi setiap garis ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sekarang tentukan manakah yang sejajar dengan sumbu Y atau bisa sejajar dengan sumbu X. Garis yang manakah? AD Sejajar dengan sumbu Y. Y. Terus mana lagi? BC BC atau BC sejajar dengan sumbu Y. Y. Lalu mana lagi? Ada nggak lagi? Tidak ada. Oke. Manakah garis yang berpotongan dengan sumbu X atau sumbu Y? Atau sumbu X saja dulu. Mana yang berpotongan? Garis yang manakah? BD Oke, BD dengan dia berpotongan dengan sumbu apa? sumbu X sumbu Y. Oke, dia berpotongan dengan 2 sumbu ya. Dia bisa berpotongan dengan sumbu X dan dia berpotongan dengan sumbu Y. Bisa. Lalu mana lagi yang sama dengan BD? AC Oke, AC. Good. Dan yang tegak lurus. Sekarang yang tegak lurus. Yang hanya berpotongan dengan sumbu Y yang manakah saja? Garis yang mana? AD Sumbu Y, sumbu Y. AB Dan DC oke, yang tegak lurus dengan sumbu X yang membentuk segitiga di sudutnya. DC AD AD tegak lurus dengan sumbu X. Oke, dia. Dan BD. Tulis. Oke, sudah. Lalu sekarang kita akan memindahkan setiap titik ini ke beberapa posisi yang berbeda. Sekarang saya akan menyuruh untuk memindahkan posisi titik B ke koordinat negatif 6, koordinat 2,3 titik B menjadi 2,3 ke 2,3. Oke, drag dia. Kita drag dia. Oke, drag. Ke 2,3 cancel 2,3 Oke. Lalu titik A kita ubah menjadi, kita drag dia ke titik koordinat negatif 3,2. Negatif 3,2, tulis dulu negatif 3. Yang A menjadi negatif 3,2. Negatif 3,2. Oke. Sip. Lalu kita akan drag sampai sini dulu. Manakah yang berpotongan dengan sumbu Y, sumbu X? Garis yang manakah yang berpotongan dengan sumbu X? BD Terus AC oke, terus CD sumbu X BC sama AD dia berpotongan dengan 2 sumbu. Oke.
dan ini, oke. Yang sumbu Y saja, dia berpotongan dengan sumbu Y saja. CD Lalu AB. oke, pas. Sekarang coba kita drag dia. Yang G kita drag, garis C kita drag menjadi, atau kita pindahkan ke negatif 4,2. Oh no, negatif 2,4. Negatif 2, negatif 4. Oke, negatif 2, negatif 4. Oke. Adakah yang berbeda dari titik yang tadi? Yang awalnya CD tadi dia berpotongan, dan sekarang dia tegak. Tegak lurus. Oke, tegak lurus dengan sumbu Y. Paham sekarang? Oke. Maka tahu yang namanya tegak lurus, tahu namanya yang berpotongan, tahu namanya yang sejajar. Oke. Sekarang coba titik D kita drag ke 2, negatif 4. D kita drag menjadi 2, negatif 4. Nah, yang awalnya berpotongan sekarang DD ini bisa dikatakan sejajar dengan sumbu Y. dan CD juga sejajar dengan sumbu. X. Dia tegak lurus dengan sumbu X, dia tegak lurus dengan sumbu Y dan sejajar dengan sumbu X. Lalu dia ini juga. Oke, paham sekarang? Oke, sekarang tulis nanti. Oke, terima kasih yang sudah menonton video pembelajaran yang singkat ini dengan materi memahami posisi garis terhadap sumbu X, yang kita memanfaatkan GeoGebra. Yang dimana GeoGebra itu yaitu tempat kita berekspresi di garis, bidang. Yang bisa kita buat di sana itu bidang, garis, titik, dan sebagainya yang sudah tertera sistem koordinat kartesiusnya. Jadi gampang teman-teman. Jadi nanti pengaplikasiannya juga saya sudah paparkan di video ini, dan latihannya juga menggunakan GeoGebra. Karena sekarang kita sudah di masa yang modern. Gitu teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.